Hah? Naskah proklamasi yang asli hampir dibuang. Hai guys, hello. My name is Jessica. Saya dari 11 Science dan hari ini aku bakal ngejelasin seputar peristiwa proklamasi. Oke? Kita tahu kalau proklamasi adalah bagian yang sangat penting dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Didukung oleh beberapa faktor seperti pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945, pendesakan kemerdekaan oleh kaum muda, dan sebagainya. Singkatnya, detik-detik peristiwa proklamasi diawali dengan perpecahan kaum muda dan kaum tua, di mana kaum muda mendesak kaum tua untuk segera menyatakan proklamasi Indonesia. Sehingga memicu kejadian di mana IR Soekarno dan Muhammad Hatta diculik untuk dibawa ke Rengas Dengklok untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui naskah proklamasi. Penyebaran berita proklamasi melalui saluran radio, penyebaran surat kabar, dan pemasangan plakat. Untuk mengetahui sejarah kita lebih dalam lagi, mari kita selidiki apa aja yang ada di balik proklamasi yang kita ketahui sama ini. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Berita tersebut disiarkan melalui radio. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kaum muda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Chairul, dan Adam, dan lainnya mendengar berita tersebut, langsung mendesak Soekarno dan Hatta untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan mereka pada malam itu juga di Gedung Menteng 31. Malam ini juga kemerdekaan harus diproklamasikan. Jika tidak, maka akan terjadi pertumpahan darah, ucap Wikana. Hal tersebut langsung ditolak oleh Soekarno dan Hatta dengan alasan bahwa mereka masih menunggu konfirmasi dari PPKI. Sedangkan menurut kaum muda, PPKI terlalu pro-Jepang. Mereka tetap memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan mereka pada malam itu juga. Sampai pada titik di mana kaum muda mengancam untuk mengkudeta Soekarno dan Hatta. Hal tersebut membuat situasi semakin mencekam. Namun, Soekarno tetap kekeh dan tetap bersikeras bahwa mereka akan menunggu konfirmasi dari PPKI hasil sidang yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Pada 16 Agustus dini hari, terjadinya peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh kaum muda. Mereka diam-diam dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengisolasi Soekarno dan Hatta dari pengaruh tentara Jepang. Dari sini mulailah perdebatan. Kaum muda bersikeras bahwa Indonesia harus merdeka tanpa Jepang. Sedangkan Soekarno-Hatta berkata bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk melawan Jepang. Jadi secara garis besar, kaum muda bersikeras untuk Indonesia merdeka tanpa bantuan. Sedangkan Soekarno-Hatta masih bersikeras untuk memperkuat negara sebelum memerdekakannya. Pada hari itu juga, naskah proklamasi dibuat yang diawali dengan tulis tangan dari Soekarno dan Hatta. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan ditambahkan atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati sebelum akhirnya dikibarkan bersamaan dengan pembacaan naskah proklamasi. Nah, setelah selesai mengetahui alur proklamasi secara garis besar dari tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa nggak membacakan naskah proklamasinya pada 18 Agustus saja? Kan masih terhitung merdeka. Alasannya adalah karena pada tanggal 14 Agustus itu
Jepang secara resmi menyatakan bahwa mereka menyerah dan mengundurkan diri. Tetapi pada saat itu masih ditutup-tutupi oleh tentara Jepang karena saat itu sekutu yaitu Belanda masih belum datang. Dan pada tanggal 15 sampai 16 Agustus terjadi vacuum of power di mana terdapat kekosongan kekuasaan di Indonesia, di mana itu dapat menjadi peluang terbesar bagi Indonesia untuk maju dan memerdekakan negaranya. Dan pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pada hari itu, terjadilah pernyataan kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu sekutu yaitu Belanda masih belum datang untuk mengambil ahli negara tersebut dan mengisi kekosongan kekuasaannya. Jadi, jika ditunda sampai 18 Agustus, kemungkinan terbesarnya adalah Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk merdeka dan masih akan terus dijajah oleh sekutu. Apakah kalian tahu bendera Sang Pusaka Merah Putih yang pertama dijahit oleh Fatmawati, istri dari Soekarno, itu berasal dari kain spray dan kain dari warung soto di Menteng. Nah, ya. Jadi, kain putih dari Sang Pusaka Merah Putih itu berasal, itu diberikan oleh seorang Jepang bernama Chairul Basri. Itu berasal dari kain spray dan kain merahnya dibeli di warung di Menteng. Kemudian secara dadakan dijahit oleh Fatmawati pada hari kemerdekaan itu juga pada tanggal 17 Agustus 1945. Fakta lainnya adalah hanya terdapat satu foto dokumentasi mengenai peristiwa proklamasi. Ya, itu dari foto kamera. Itu hanya satu foto dari Franz Mandur karena kamera lain disita oleh pihak Jepang. Last but not least, seperti yang aku bilang di awal video, bahwa naskah asli proklamasi hampir terbuang. Hal ini betul terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya setelah pembacaan naskah proklamasi. Setelah terbentuknya naskah proklamasi ketik, naskah tulis tangan dari Soekarno-Hatta sudah dianggap tidak penting lagi, sehingga dibuang. Namun untungnya diselamatkan oleh seorang wartawan bernama Baharudin Muhammad Diah atau disingkat dengan BM Diah. Ia menyelamatkan naskah tulis tangan tersebut dan menyimpannya selama 48 tahun sebelum akhirnya ia menyerahkannya ke pemerintah yang saat ini dapat kita lihat di ANRI atau kepanjangannya Arsip Nasional Republik Indonesia, yang dimana naskah proklamasi tulis tangan Soekarno-Hatta ini sudah dimuseumkan dan terbuka untuk publik. Jadi dapat disimpulkan 17 Agustus 1945 bukan hanya sekedar peristiwa di mana naskah proklamasi dibacakan yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah ledakan semangat juang dari para rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia pada masa itu yang menolak untuk dijajah terus-menerus. Hasil pertarungan gagasan dan keberanian dari para pendiri bangsa yang sekarang telah diwariskan ke kita. Semangat juang itu haruslah kita tetap kobarkan. Di mana kita sebagai generasi penerusnya harus meneruskan cita-cita bangsa, cita-cita para leluhur kita untuk terus memajukan bangsa ini. Jadi, itulah yang dapat aku simpulkan dari peristiwa proklamasi 1945. Peace out. Republik Indonesia.